Kamu mau dipakai Tuhan? Yuk kita melayani Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman, yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan dari sekarang. Kids for Christ. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti baik. Iya, kita doain ya Kak Iren, semoga semuanya tetap sehat ya. Kembali lagi sama Kak Iren dan Kak Pindah. masih ingat kan sama kita semua? Ingat dong pastinya. Ya, adik-adik kita mau memuji Tuhan semuanya. Duduk yang manis. Kalau ibadah itu nggak boleh sambil apa Kak Pindah? Gak boleh sambil bercanda, Betul, gak boleh sambil makan, betul, dan tidak tidur-tiduran ya. betul. Rapi. Oke, udah siap memuji Tuhan? Siap dong. Ya, semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Aku Mau Ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan, cinta, 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 cinta Tuhan, cinta, 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 cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan. Oke, semua di sini Kak Pindah yakin semua anak-anak yang cinta akan Tuhan. Pastinya Kak Iya. Pindah. Sebelum kita lanjutin lagunya, Kak Pindah mau ingetin nih Kak Iren, Kak buat Pindah? adik-adik di rumah untuk tetap menjaga kesehatan dengan Betul. caranya apa Kak Iren? Kalau keluar rumah harus pakai masker. Masker. Terus harus rajin-rajin cuci tangan. Cuci tangan, iya. Oke, apa ini Kak Pindah? Hand sanitizer Iya. ya. Dan jangan lupa untuk menjaga Jarak. jarak. Semuanya tetap sehat, semuanya tetap aman ya. Amin. Sekarang kita mau lanjutin pujian kita. Siapa di sini yang punya saudara? Saya. Iya, semua kita ini adalah saudara karena kita saudara di dalam Tuhan. Dalam Tuhan
mau dari cerita firman Tuhan nih saatnya. Nah, semuanya adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan naikkan pujian seperti pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak Tuhan, saatnya kami akan menggunakan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati Cici Koko yang akan menceritakan tentang firman-Mu. Kiranya apa yang diceritakan bisa menjadi kekuatan buat kami, bisa menjadi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, ajar mereka untuk duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati juga keluarganya, berkati dalam sekolahnya juga Tuhan berkati Bapak, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan melindungi, dijagai dimanapun guru-guru sekolah minggu berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu pada saat hari ini. Haleluya, amin. Oh iya Kak Iren, Ya Kak Pindan. untuk adik
adik-adik yang bulan ini berulang tahun dan juga guru-guru sekolah minggu. Bulan berapa sekarang? Bulan Januari. Iya. Kami Sekolah Minggu Domba Alam mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Oke. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wow, semuanya luar biasa, oke? Tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya, hati-hati kalau mau keluar-keluar, tetap pakai masker dan jaga jarak, oke? Nah, pada pagi hari ini Kanisha mau bercerita tentang 3 pohon yang tiga pohon ini memiliki harapan. Nanti kalau suatu saat mereka udah besar, jadi pohon yang besar, mereka tuh mau jadi sesuatu yang berguna. Pohon yang pertama bilang kepada pohon yang kedua dan ketiga seperti ini, bahwa suatu saat kalau nanti saya besar, saya mau menjadi tempat harta karun, supaya orang tuh ketika ambil saya, orang ukir saya, lalu saya jadi tempat harta karun. Di dalam tempat itu ditaruh emas, pokoknya ditaruh berlian, ditaruh sesuatu yang sangat berharga. Nah, pohon yang kedua bilang begini, kalau nanti saya mau menjadi kapal yang besar, kapal pesiar, di mana saya bisa membawa raja-raja dan ratu-ratu berkeliling dunia sampai ke ujung dunia. Dan pohon yang ketiga bilang begini, nanti saya mau menjadi pohon yang sangat tinggi dan besar, di mana nanti suatu saat kalau orang-orang lewat, orang-orang lihat, wow, dari kejauhan, wow, ada pohon yang besar, bagus dengan ranting-rantingnya. Nah, waktu berjalan terus-menerus, mereka tumbuh menjadi pohon yang besar dan siap untuk ditebang untuk jadi sesuatu yang bagus seperti itu. Nah, akhirnya pohon yang pertama ditebang sama tukang pohon itu akhirnya ditebang, dan pohon yang pertama ini dijadikan tempat untuk makan hewan. Ya, jadi dia tempatnya di kandang, taruh untuk makanan hewan, ya entah di kandang atau di luar, pokoknya itu menjadi pohonnya itu menjadi tempat makan hewan. Yang kedua, pohon itu dipotong dan akhirnya menjadi perahu biasa, dan nggak jadi seperti kapal yang dia inginkan. Yang pertama tadi dia pengen ya, kalau suatu saat dia besar jadi tempat harta karun, tapi pada kenyataannya dia menjadi tempat makan hewan. Yang kedua, yang tadinya dia pikir suatu saat dia berharap bahwa nanti dia akan dijadikan kapal pesiar, kapal yang besar untuk dijadikan untuk bisa membawa para raja dan ratu berkeliling dunia sampai ke ujung dunia. Dan yang ketiga ini, karena tukang ini dia pikir mau dijadikan apa ya? Akhirnya dia tebang aja itu pohon dan dia biarkan saja di gudang. Akhirnya kayu itu tidak berfungsi sama sekali. Akhirnya ketiga pohon ini merasa kecewa, mereka sedih karena apa? Apa yang tadi mereka harapkan, apa yang tadi mereka doakan, mereka impikan itu tidak jadi kenyataan. Kok tadinya saya pengen saya nanti diukir indah, saya akan ditaruh barang-barang yang berharga, emas, perak, permata, pokoknya saya itu jadi tempat penyimpanan yang bagus gitu. Yang kedua ingin nanti jadi kapal yang besar, kapal pesiar gitu ya. Adik-adik pernah lihat kapal pesiar? Ya, kayak kapal yang gede-gede gitu ya. Itu kapal mewah yang bisa memuat raja-raja dan ratu-ratu berkeliling dunia. Dan yang ketiga, dia cuma punya harapan bahwa nanti dia menjadi pohon yang tinggi. Nanti kalau orang lewat di bukit, orang melihat, wow, ada pohon yang bagus, pohon yang kita ke sana ya. Tapi semua harapan mereka runtuh. Tapi bertahun-tahun berjalannya waktu, tiba-tiba ada 2 orang, sepasang suami istri, yang mengambil tempat yang tadi dijadikan tempat makanan itu menjadi palungan untuk
menaruh seorang bayi yang lucu. Yaitu siapa? Yaitu Yesus. Dan yang perahu yang kedua, kan tadi dia di perahu kecil, tapi di situ ada beberapa orang yang naik di dalam perahu itu, dan ketika badai datang, badai mengamuk dan perahu mereka hampir terbalik, tapi ada seseorang yang bangun dan dia bilang, "Hei, tenanglah." Ya. Dan yang ketiga, kayu yang tadi itu dia akhirnya dijadikan satu bentuk, dan satu orang laki-laki ini dia pikul dan dia olok-olok. Semua orang melihat dia, mata semua orang tertuju kepada dia. Dan apa adik-adik tahu? Mereka bertiga sadar, ketiga pohon ini sadar bahwa harapan yang mereka tadi doakan, harapan yang tadi mereka harapkan akan jadi, itu jadi kenyataan. Kenapa? Yang pertama, yang tadi jadi tempat makan itu akhirnya jadi apa? Tempat untuk meletakkan sesuatu yang berharga. Yaitu siapa yang tadi Kanisha bilang? Yesus. Berharga melebihi emas, perak dan permata dan sebagainya. Tempat itu berfungsi. Yang tadinya dia udah putus asa bahwa tadi harusnya ditaruh emas, perak dan permata, tapi apa? Dia ditaruh sesuatu yang sangat berharga, yaitu Yesus. Dia lebih berharga dari emas, perak dan permata dan semua apapun yang lebih mewah daripada itu, yaitu Yesus. Yang kedua, perahu yang tadinya dia berharap pohon ini dia berharap bahwa dia akan menjadi sebuah kapal besar yang akan memuat raja-raja dan ratu-ratu. Akhirnya apa? Dia memuat raja di atas segala raja. Bukan raja-raja di dunia ini, tapi raja di atas segala raja. Itu apa? Yesus. Yang tadinya dia naik, dia tertidur di perahu itu, lalu dia bangun, dia menghardik angin, dia menghardik badai, dan badai itu semua tenang. Dan yang ketiga, waktu kayu itu dipotong, dibikin sebagaimana rupa itu menjadi salib, dan Yesuslah yang memikulnya. Dan yang tadinya pohon ketiga berharap bahwa dia akan dilihat semua orang. Dia dilihat karena apa? Kayu itu berdiri di atas gunung yang sangat tinggi dan semua mata tertuju kepadanya, yaitu salib Yesus. Setiap orang sekarang, walaupun salib itu nggak kita ke tempat di Bukit Trikora untuk melihat salib, di mana-mana kita melihat kayu itu ada gitu di gereja-gereja Tuhan, ya, di mana menjadi lambang di mana Yesus pernah disalibkan. Ya. Jadi adik-adik Kanisha mau bilang bahwa jangan sampai mungkin hari-hari ini atau mungkin kalian berdoa dan harapan kalian mungkin belum terwujud. Mungkin saja hari ini adik-adik sedang berdoa bahwa Tuhan, nanti suatu saat kalau saya besar, saya punya cita-cita mau menjadi seorang dokter, saya mau menjadi seorang presiden, saya menjadi seorang gubernur, saya mau menjadi seorang guru yang berhasil, saya mau jadi pendeta yang berhasil yang melayani banyak jiwa. Mungkin belum terjawab hari ini. Teruslah berdoa. Walaupun mungkin kalian berharap, saya pengen jadi orang yang bisa membanggakan orang tua. Jangan pernah putus asa. Memang ketiga kayu ini tadi putus asa. Mereka merasa bahwa, wah, tadinya saya harapannya pengen jadi tempat harta yang sangat berharga, saya pengen jadi kapal pesiar yang bagus, saya pengen jadi pohon yang tinggi biar orang semua lihat. Mungkin tadinya tuh nggak terjadi sesuai kenyataan mereka. Toh mereka jadi tempat makan hewan, jadi perahu biasa aja gitu kan. Dan kayu yang satu lagi dibuang begitu aja di gudang. Tapi waktu berjalan terus, mereka akhirnya difungsikan. Tempat yang tadinya jadi tempat makan hewan akhirnya menjadi tempat tidur, tempat palungan di mana raja di atas segala itu, raja itu lahir. Sesuatu yang sangat berharga. Bahkan perahu dinaiki oleh raja di atas segala raja. Bahkan kayu pun itu yang tadinya kayu kasar yang tidak ada apa-apanya tadi, itu dipikul oleh raja, dan waktu itu dia ditaruh di atas bukit tengkorak, dan semua mata tertuju kepada dia. Karena apa? Ada raja yang disalibkan di sini.
tetap percaya, berharap sama Tuhan di tahun yang baru, tahun 2021. Walaupun pandemi ini belum selesai, tetap sebagai umat, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, harus memiliki harapan bahwa pandemi ini akan segera selesai dan kita semua akan beribadah bersama-sama. Kita nggak ada lagi kayak ketakutan bahwa gimana kalau saya berkerumun saya kena corona atau sebagainya. Kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus yang akan menyelesaikannya, dan harapan-harapan kita ke depan, masa depan kita. Adik-adik mungkin hari ini adik-adik yang sudah berdoa, Tuhan cita-cita saya mau jadi ini dan itu, mau jadi dokter, menjadi polisi, mau jadi pilot dan sebagainya. Tetap berdoa, tetap berharap sama Tuhan. Kalau kayu-kayu tadi aja boleh dijadikan satu tempat yang sangat berharga, menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang luar biasa. Percayalah bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu Hosana, anak-anak sekolah minggu Domba Allah akan menjadi anak sekolah minggu yang luar biasa, anak-anak sekolah minggu yang harapan-harapannya dijawab oleh Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Amin. Itulah cerita kebenaran firman Tuhan yang boleh Kanisia sampaikan, biar itu bisa menolong kita semua. Bahkan untuk Kanisia juga tetap berharap sama Tuhan, karena harapan kita cuma sama Tuhan, ya. Karena cuma Tuhan Yesus yang bisa menjawab setiap harapan dan doa-doa kita. Masa depan kita apapun itu, Tuhan Yesus akan menjawab. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, untuk cerita kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur, terima kasih untuk cerita kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, mungkin dalam hari-hari hidup kami ada banyak hal yang terjadi. Bahkan mungkin Tuhan ada harapan-harapan kami yang belum terjawab. Tapi kami percaya dengan iman kami bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Allah yang setia, yang selalu tinggal dan menyertai kehidupan kami, akan menjawab setiap harapan-harapan kami, bahkan setiap cita-cita yang kami harapkan saat ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Yesuslah yang akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan selalu menjaga, melindungi, memberkati kehidupan kami. Tolong kami, berikan kami kekuatan, kesehatan yang baik. Tolong juga keluarga kami, papa, mama, kakak, adik kami, semua keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus terus melindungi mereka dimanapun mereka berada, sehingga kami semua tetap sehat dan kuat, dan kami dapat menjalani hari-hari kami dengan kekuatan dan harapan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami mau selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan, berjalan di dalam perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.